Allah ini suami istri ada di Taiwan bersama ya, alhamdulillah. Iya Pak Ustadz, Walaupun cari orang hilang Pak Ustadz, makanya saya eh, cari ke Taiwan nih. walaupun ujiannya selalu bertubi-tubi terus, ya. Iya Pak Ustadz, benar. Ya, mudah-mudahan dimudahkan Allah ya. Intinya ya tadi ya, ketika gangguan sihir sudah disampaikan ada 3 macam ya. Sepertinya ini kalau badan AA memang tidak terikat di badan ya. Ya terikat ibadah. Gangguan AA ini tidak ada di badan gitu ya. Makanya ini memastikan yang di badan teteh istrinya, ketika nanti nggak ada yang terikat juga, maka bisa juga gangguan itu terikat di suatu tempat atau di dalam rumahnya gitu, oke? Ya, gini Pak Ustadz, kalau seandainya saya dikerjakan orang nih, mungkin dari dulu saya nggak tahu lah intinya, tapi yang jelas saya udah pernah diancam orang lah intinya, dari dulu sudah sering ya. Apa ya? Intinya kalau ada buhul-buhul yang di tempat orang atau foto saya, apa sarana saya itu semuanya mudah-mudahan dihancurkan sama Allah Pak Ustadz. Iya. Istilahnya tuh ditutup lah intinya gitu loh. Jadi kadang-kadang saya itu untuk membatalkan buhul sihir secara simbolik, jadi kadang-kadang seperti ini ya. Ketika seseorang itu dimatikan usahanya itu rata-rata dukun penyihir itu menggunakan peralatan serba kematian ya, suatu contoh di kuburan, menggunakan tanah-tanah kuburan atau peralatan kuburan ya, atau air mandi bekas jenazah gitu biasanya. Jadi kategori supaya dimatikan dalam segala hal usahanya gitu, seperti itu. Nah, biasanya saya cara pembatalan secara simbolik ya, nanti dibuatkan air ruqyah, dan air ruqyahnya itu nanti disiramkan ke kuburan terdekat ya. Air ruqyahnya itu nanti disiramkan ke tanah kuburan yang terdekat di tempat tinggal, itu untuk pembatalan simbolik buhul sihir yang ditaruh di kuburan. Nah, sedangkan untuk membatalkan buhul sihir yang ditaruh di air, biasanya itu pasien-pasien saya itu ketika buhul sihirnya itu diikat terus ditaruh di perairan, entah itu di laut, di sungai, pokoknya di perairan, maka biasanya pasien itu ada petunjuk selalu mimpi air gitu loh. Nah, cara pembatalannya nanti berbeda lagi, penyiraman air ruqyahnya berbeda lagi gitu. Dan ketika dukun penyihir itu menggunakan buhul sihir yang ditaruh di rumah dukun, entah itu menggunakan boneka, foto AA terus boneka terus diikat, nanti ada pembatalan tersendiri di dalam pembatalan secara simbolik. Tapi intinya kesimpulannya dengan doa ayat-ayat ruqyah pun akan mampu ya, akan dijabah, mudah-mudahan akan dijabah Allah ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kadang-kadang banyak sekali pasien-pasien yang tertimpa buhul sihir itu dihancurkan, dibatalkan melalui doa-doa ruqyah, walaupun secara ruqyah video call gitu, banyak yang meraih kesembuhan gitu. Amin, iya betul Ustaz. Jadi gini Pak Ustaz, air ruqyah ini kan saya di Taiwan ini. Kalau saya ini nanti apa kelanjutannya, kan ini kan air saya persediakan berapa botol di sini Pak Ustaz? 1 botol Ini apa 2 botol? sementara air ruqyah aja, air ruqyah nanti diminum ya, dengan niat nanti supaya jaringan buhul-buhul sihir yang ada di Indonesia, supaya jaringan buhul sihir yang ada di Indonesia akan terputus di badan AA sama teteh gitu, oke? Amin.
Jadi ini untuk memastikan ya ruqyah istri dulu, Teteh. Jadi ya ini cuma 1 botol aja Pak Ustadz, apa 2 botol ada? Apa 2? Lebih banyak lebih baik karena untuk minum beberapa hari ke depannya lebih baik gitu. Oh iya banyak, nggak apa-apa ambil ya di air. Botol gede ada. Botol gede yang ini aja sih, botol kecil berapa ini tadi? Gua aja botol enggak, yang baru tuh kan banyak, semuanya baru itu. Ya, caranya Ada berapa ini? pengusaha sukses tapi malah terlempar di Taiwan, ya. Nggak nyangka seperti ini. Saya terus terang aja, anak saya mau masuk kuliah. Masa Pak Ustadz, anak saya mau kuliah mencari uang 6 juta aja Pak Ustadz. Sampai menangis, sampai saya gadekan mobil saya, nggak ada yang mau. Asli terkunci semuanya. Iya. Akhirnya anak saya bawa ke Taiwan. Waduh, kalau perjalanan saya jangan ditanya. Intinya perjalanan penderitaan saya buka semua ya. Ada buka semua. Dibuka Pak Ustadz ya, buka Iya. semua ya. Tapi alhamdulillah istri ini kan masih mensupport, mendampingi gitu. Alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah Pak Ustadz, intinya alhamdulillah dia masih setia sama saya. Ya apa ya, masih setia sama saya walaupun ya pernah tergelincir dia. Dia pernah mengatakan sama saya Pak Ustadz, nggak tahu bisikan setan ya. Sering dia mengucapkan sama saya, tinggalkan saya udah, aku kasihan sama udah menderita gara-gara aku, udah jadi miskin gara-gara aku, tinggalkan aku katanya. Aku nggak mau Ustadz, biar kalau aku ini jalan hidupku diberi sama Allah, aku takdirku seperti ini sudah. Aku tidak akan pernah melepaskan kamu. Mungkin kayak istri itu kan merasa serba salah karena analisa lewat mimpi itu kan sampai terjadi seperti ini karena ada jalur dari saudara dari istri gitu, gitu. Jadi dia ini sering mengucapkan minta ditinggalkan sama saya, tapi saya nggak mau. Intinya sampai kemarin Pak Ustadz sempat dia pernah mau ninggalin saya. Makanya sempat nekat saya ke Taiwannya inilah sebenarnya. Dia pernah ingin nekat meninggalkan saya, tapi dia pernah lah istilahnya terpengaruh dengan orang Kalimantan kemarin, tapi bukan di sini, di Indonesia lah itu. Jadi memang sihir penghancur usaha, penghalang usaha di sini itu memang satu paket dari sihir perceraian, Jadi supaya cerai ini ya dihancurkan dulu masalah usahanya, masalah ekonominya, masalah keuangannya gitu, Ya sekarang memang Pak Ustadz, saya terus terang aja Pak Ustadz, semenjak dia berangkat ke Taiwan, saya memang orang katakanlah orang memang apa ya, manajemen bisnis ya, intinya apa gitu ya, memang orang bekas usaha gitu ya. Jadi intinya gini Pak Ustadz, intinya alhamdulillah sekarang saya mungkin banyak berkonsultasi sama Pak Ustadz, termasuk mau usaha ke depan, apa rencana mau saya lanjutkan ke depan, itu rencana saya, nggak tahu ke depan. Intinya saya nggak mau lagi kecolongan seperti dulu. Saya sukses tapi ibaratnya tuh kayak gimana ya, terombang-ambing gitu, kayak terombang-ambing, kayak terancam jatuh bangun terus gitu, ya. Jatuh bangun. Yang kedua, saya terus terang aja, akhirnya saya maaf ya Pak Ustadz ya, akhirnya saya mementangi diri saya, terus terang aja saya bilang Pak Ustadz, karena saya mencari kemana-mana itu ibaratnya tuh kayaknya mati teh, kalau ibaratnya orang pintar lah ya. Tapi intinya tuh kayak udah nekat saya orangnya, gimana sih, intinya saya bukan berarti tega, saya nggak pernah tega Pak Ustadz sama orang. Intinya jangan sampai diserang, ngerti nggak Pak Ustadz? Jangan sampai kehantam lagi saya gitu, jangan kehantam. Waktu di Jakarta sering meledak rumah ya kan, meledak pernah kan. Nah itu, jadi kiriman tuh semua luar biasa loh. Cuman saya alhamdulillah kuat. Termasuk intinya gini, kita diambil hikmahnya aja, ya. Jadi kategori di sini tuh dalam lindungan Allah ya. Ketika Allah itu tidak melindungi maka akan memicu penyakit gitu. Nih alhamdulillah sudah tetap sehat, istri sehat ya. Walaupun memang terkait materi ini terhambat, tapi ya bersyukur kepada Allah gitu. Kalau pasien-pasien saya ini biasanya itu tumbang, gitu. Apalagi ini sudah lama kan gitu kan. Udah lama saya Ustaz, saya udah lama bermain dikenain orang itu, udah lama. Saya udah tahu kok, dari saya mulai mendapatkan dia ini sudah serangan bertubi-tubi sama saya, asli, nggak bohong saya.
Masya Allah. Ya udah pokoknya saya jadi panjang jadi ceritanya kayak kalau suka mau ini lama banget intinya alhamdulillah intinya saya sempat berkonsultasi dengan Pak Ustadz ini dengan puji syukur karena Allah saya semuanya hanya karena Allah semuanya yang jelas ya hati saya terdorong dek aku mau curhat sama Pak Ustadz di orang Prabu Ratu deh tapi beliau orang Jawa deh segitu ya ya udah silakan aja udah duduk aja dulu udah nanti anak-anak udah katanya udah aja dulu katanya kebetulan ya dek biar barengan kamu aku terjadi apa-apa sendirian aku ini rumah ini baru kutungguin malam ini baru numpang besok ini lagi besok kerja di sini siang sih di peternakan ayam ini Masya